Dalam upaya melancarkan roda perekonomian masyarakat, pemerintah Pekon Sumberjo, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat, terus berjuang meningkatkan infrastruktur jalan di wilayahnya. Pada tahun ini, pemerintah Pekon setempat mengalokasikan dana desa sebesar Rp165 juta lebih untuk membangun jalan lingkar desa sekaligus jalur penghubung Pekon di Pemangku 4 Atar Brak sepanjang 180 meter dengan lebar 2,5 meter. Akses jalan ini merupakan jalur penghubung dari desa tetangga antar Kual Sumberjo menuju kecamatan. Menurut kepala desa setempat, pilihannya memuluskan jalan di titik ini merupakan permintaan masyarakat untuk memperlancar akses lalu lalang warga dalam beraktivitas seperti mengantar anak sekolah, mempercepat menuju fasilitas kesehatan, mempermudah akses pergi bekerja, serta banyak hal penting lainnya. Mulusnya infrastruktur jalan dirasa sangat bermanfaat bagi Afrizal, warga Pemangku 4 Atar Brak, yang menjelaskan kondisi jalan sebelumnya dibangun rusak parah sehingga menyulitkan masyarakat saat keluar masuk desa. Gimana menurut pendapat sampean tentang pembangunan jalan ini? Puaskah? Puas. Puas. Apa aja manfaatnya, Mas? Banyak. Apa contohnya? Yang melalui lintas mantap jalannya pokoknya. Aman, Gak ada ya. kendala, aman. Emang sebelumnya kondisi jalannya gimana sebelum dibangun? Rusak. Rusaknya Masih gimana? jalan tanah. Nah, terus harapan Mas untuk Pekon ini ke depan bagaimana? Khususnya Maju. jalan. Khususnya Jalannya jalan. dibagusin, maju. Masih ada Biasanya jalan-jalan juga tanah di Pekon diramein. ini? Ya, Masih ada. masih ada. Iya. Harapan sampean untuk yang lain, jalan-jalan yang lain Ya terus sih. dibangun semua Ya, ya, biar dibangun. beton semua ya. Selain itu, dalam upaya mempermudah petani mengeluarkan hasil panen, pada tahun ini, pemerintah Pekon Sumberjo juga membangun jalan usaha tani di Pemangku yang sama, sepanjang 50 meter dengan lebar 2,5 meter. Lokasi ini dipilih sebab akses inilah yang menyulitkan petani berlalu lalang akibat jalur yang ekstrim dan rusak sebelum dibangun. Kepala desa setempat menyampaikan akses jalan yang mulus merupakan kunci perputaran roda perekonomian masyarakat. Dengan ini, warganya dapat beraktivitas dengan mudah serta mengeluarkan hasil panen dengan lancar dan murah. Sebenarnya semua itu jalan kita membutuhkan, cuma kita kan bergilir. Jadi mungkin Pemangku 4 tahun ini, Pemangku 2 tahun yang akan datang, tapi sebagian udah semua. Sudah selesai Pak Iya, ya? jadi selama saya jabat ini kayaknya per Pemangku itu udah terhubung semua jalan. Totalnya berapa kilo kira-kira Pak selama Bapak menjabat? Ya kurang lebih 6 ke 7 lah kalau di total kilo. Tapi masih punya PR Pak? Ini yang jadi PR saya selama menjabat ini. Soalnya dari 2 periode ini aku masih punya PR. Kalau ngusulin kita sudah, buktinya kan tiangnya udah berdiri. Jadi untuk tahun ini juga kita udah desak ke pihak PLN melalui Pokmas kita. Kalau menurut PLN, ini mungkin kayak berangkat waktu musyawarah kamu ya, Bang Kus. Nah itu sanggup dia ngidupkan di tahun ini. Harapannya untuk PLN, Pak? Ya, mau saya dari pihak PLN itu karena jabatan saya sampai 2 periode habis belum nyala. Ditanggung jawab PLN mintanya dinyalakan. Selain masih banyaknya kondisi jalan rusak yang belum tersentuh pembangunan, ternyata listrik juga menjadi PR serius di wilayah ini. Dari total 4 pemangku dengan jumlah 450 jiwa yang ada di desa ini, hanya sebagian rumah di Pemangku 4 yang sudah teraliri listrik PLN. Sementara mayoritas warga lainnya masih mengandalkan turbin sebagai sumber penerangan sehari-hari. Menurut kepala desa setempat, pihak PLN sudah mendirikan tiang tanpa kabel sejak 2019 silam. Begitupun instalasi listrik pada masing-masing calon konsumen sudah terpasang. Sehingga kini ratusan masyarakat setempat hanya mampu berharap pihak PLN dapat memenuhi janjinya untuk melanjutkan proyek melistriki desa Sumberjo tahun ini. Dari Lampung Barat, Eki Ngatung, LDS TV mengabarkan.